selembar ijazah doktor, jabatan bergengsi, hingga reputasi sebagai pemimpin ternyata tak selalu menjadi jaminan seseorang menjaga amanah. Kini, nama Chairul Anwar justru ramai diperbincangkan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi yang disebut-sebut berdampak langsung pada kesejahteraan satwa di Kebun Binatang Surabaya. Kasus ini menyita perhatian publik karena yang dipermasalahkan bukan sekadar angka kerugian negara. Dugaan penyelewengan tersebut menyentuh sesuatu yang membuat banyak orang ikut geram, yaitu anggaran yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pakan satwa. Chairul Anwar bukan sosok baru di lingkungan BUMD. Jauh sebelum memimpin Kebun Binatang Surabaya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Kabupaten Pasuruan. Kemudian, pada Oktober 2016, ia dipercaya memimpin perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya oleh Wali Kota Surabaya. Saat itu, Tri Risma Harini. Kepercayaan itu bukan tanpa alasan. Ia dinilai memiliki pengalaman manajerial yang cukup untuk membenahi salah satu kebun binatang terbesar di Indonesia. Selama hampir 8 tahun memimpin, Chairul menjadi figur sentral yang mengendalikan berbagai kebijakan, termasuk saat KBS menghadapi masa sulit di tengah pandemi COVID-19. Namun di balik perjalanan panjang tersebut, ada satu fakta yang kini menjadi sorotan publik. Pada tahun 2023, Chairul berhasil meraih gelar doktor di bidang administrasi publik dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Yang menarik perhatian, disertasinya justru membahas akuntabilitas pelayanan publik dengan mengambil studi kasus di Kebun Binatang Surabaya. Saat itu ia menjelaskan bagaimana tata kelola, transparansi, dan pertanggungjawaban keuangan di KBS telah berjalan sesuai prosedur. Pernyataan tersebut kini kembali ramai diperbincangkan karena berbanding terbalik dengan temuan yang sedang diusut aparat penegak hukum. Menurut penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dugaan penyimpangan terjadi selama periode 2016 hingga 2024. Chairul diduga memanfaatkan kewenangannya untuk memerintahkan pencairan dana perusahaan melalui mekanisme yang seolah-olah digunakan untuk kebutuhan operasional. Padahal, berdasarkan hasil penyidikan sementara, terdapat dugaan laporan fiktif dan penggelembungan anggaran. Salah satu pos yang menjadi perhatian penyidik adalah anggaran pakan satwa. Kerugian negara sementara diperkirakan mencapai sekitar 10,2 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 7,4 miliar rupiah diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Penyidik juga mengungkap dugaan adanya rangkap kewenangan yang membuat pengawasan internal menjadi tidak berjalan maksimal. Dampaknya pun disebut tidak berhenti di laporan keuangan saja. Temuan penyidik menyebut kualitas pemeliharaan satwa mengalami penurunan, anggaran yang berkurang diduga memengaruhi penyediaan pakan dan perawatan. Sejumlah satwa dilaporkan mengalami penurunan kondisi tubuh, sementara fasilitas pendukung juga tidak terawat secara optimal. Surabaya. Langkah tegas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membongkar dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, PDTS-KBS, memasuki babak baru. Setelah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti, tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Jatim resmi menetapkan CA, Direktur Utama PDTS-KBS periode 2016-2024, sebagai tersangka, Selasa 21 Juli 2026. Penetapan tersangka disampaikan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Dr. IG Punia Atmaja NR bersama Asisten Intelijen Priwijeksono SHMH, didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum, Kepala Seksi Penyidikan dan sejumlah tim jaksa penyidik. Aspitsus menjelaskan, hasil penyidikan mengungkap adanya dugaan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan PDTS-KBS sejak 2016 hingga 2024. Dari tahun 2023 sampai tahun 2024, pengeluaran kas yang tidak benar yang disetujui oleh para pihak, yaitu saksi MN selaku Direktur Keuangan, bahwa terhadap perbuatan ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara CQ PDTS KBS kurang lebih sebesar 10.209.664.735,60 sen. Kasus ini mulai terungkap setelah pemerintah kota Surabaya menemukan adanya ketidaksesuaian laporan keuangan. Berawal dari dugaan selisih kas bernilai miliaran rupiah. Dilakukan audit lanjutan sebelum akhirnya persoalan tersebut dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kini, Chairul Anwar menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan.
Di sisi lain, tim kuasa hukumnya menyatakan akan menempuh langkah hukum sesuai prosedur yang berlaku, termasuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Sementara proses hukum berjalan, reaksi masyarakat di media sosial terus bermunculan. Banyak warganet menyampaikan kekecewaan karena dugaan penyimpangan ini berkaitan dengan kesejahteraan satwa yang tidak bisa menyuarakan kondisinya sendiri. Sebagian komentar bahkan bernada sangat keras. Meski begitu, di balik berbagai ungkapan emosional tersebut, terdapat satu harapan yang sama, yaitu agar proses hukum berjalan transparan, tuntas, dan memberikan keadilan sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa jabatan tinggi, pengalaman panjang, bahkan gelar akademik sekalipun tidak otomatis mencerminkan integritas seseorang yang pada akhirnya dinilai masyarakat bukan hanya prestasi di atas kertas, tetapi bagaimana amanah benar-benar dijalankan. Kini publik menunggu kelanjutan proses hukum yang sedang berlangsung. Apakah seluruh fakta akan terungkap di persidangan? Dan apakah kasus ini bisa menjadi momentum memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan lembaga yang mengemban? Tanggung jawab besar, termasuk dalam menjaga kesejahteraan satwa? Menurut kalian, pelajaran terbesar apa yang bisa diambil dari kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mantan Direktur Utama KBS ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi terkait dengan kasus keuangan yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Ini berarti kita hari ini menunjukkan bahwa seperti yang selalu saya sampaikan, sing salah yo selek. Jadi apapun yang ada di permasalahan di Pemkot ya memang harus dibenarkan. Seperti yang data yang ada di KBS bahwa ada 8 miliar ketika ada di dalam kas laporan tapi tidak ada uangnya mulai zaman Bu Risma sampai dengan ini ya kita buka semuanya sehingga tidak ada siwak prasangka prosesnya ada di mana dan ternyata informasinya ada sampai dengan 10 miliar. Ada kejadian 2024-2025 yang berhubungan dengan pemberian dari direktur keuangan gitu. Ya, saya bilang proses saja terus sampai ini bisa terbukti sehingga akan kembali bersih lagi, kembali nol sehingga bermanfaat baik untuk masyarakat yang masuk, yang untuk PAD-nya, yang kedua terutama untuk makanan hewannya. Saya meminta untuk terus dilakukan proses pemeriksaan agar ini bisa menjadi terang benderang. KBS itu kalau sesuai dengan PP-nya itu dilaporkan kepada wali kota secara global. Tetapi laporan itu harus diaudit oleh tim independen. Dan dari audit itulah ada ditemukan ada uang sekitar 8 miliar yang tidak wajar. Jadi di tahun 2022 itu sudah diaudit. Dari audit itu ada yang harus dikembalikan begitu. 2023 audit lagi. Tapi di 2000 berikutnya saya bilang, saya minta audit internal yang tidak dipilih oleh BUMD, yang di bawahnya BPK. Kan ada nama-nama itu. Kita acak aja ambil yang mana. Dari audit itu maka ditemukanlah hal ini. Sama seperti BD Pasar. Wong aku pungli tak ilangi kok pemenang sing koyo sing duit gede ini gitu. Pada Sekda untuk langsung cek kemana ke KBS bahwa anggaran itu harus jadi pertanggungjawab. Dan itu satu digunakan untuk pegawai, yang kedua untuk pakan, yang utama kan itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi di SPJ-kan untuk pakan dan lain-lain. Sehingga kalau hal ini dilakukan, maka biarkanlah pertanggungjawabannya harus dilakukan sendiri. Dividennya besar sebenarnya, karena itulah dividen yang di 2025, 2026 dividennya gede. Kenapa kok dulu nggak gede gitu? Karena ternyata ada catatannya gede, tapi uangnya nggak gede. Tahu maksudnya ya? Di neracanya itu ada keuntungan gede, tapi uangnya nggak gede. Kan saya tanya, lu kan nggak iso ngono. Kalau di neraca ini ada uang, maka di dalam kasnya kan juga ada uang. Tapi perbedaan selisihnya itu 8 miliar. Uang yang cash. Dengan neraca ini ada perbedaan 8 miliar. Lah saya bilang, uangnya nang di, duitnya nang di, ya temokno duitnya jupuan.